Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi secara bersama, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA MA Sederajat, Kurikulum Merdeka, bab 1 tentang mengungkapkan kritik lewat humor. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari like, komen, dan boleh share, serta subscribe terlebih dahulu supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu memahami pesan dalam monolog, lawakan tunggal, dan teks anekdot. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks humor, menilai kritik sosial yang disampaikan melalui humor. Yang berikutnya, kalian diharapkan dapat menggunakan kaidah bahasa yang tepat dalam menyampaikan kritik. Lalu, kalian diharapkan mampu menulis teks eksposisi berdasarkan hasil penelitian sederhana, serta mengubah teks anekdot menjadi komik potongan dan menampilkan lawakan tunggal secara santun, kreatif, dan bertanggung jawab. Mari kita bahas dari sub yang A, yaitu mengevaluasi pesan dari menyimak teks monolog lawakan tunggal. Nah, di sini ada pengertian dan juga ada tujuan. Pengertian monolog lawakan tunggal adalah pertunjukan humor yang dibawakan oleh satu orang dengan tujuan menghibur sekaligus menyampaikan kritik, pendapat, atau pengalaman hidup. Humor dalam lawakan tunggal tidak hanya mengundang tawa, tetapi juga mengajak pendengar berpikir terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Adapun tujuan monolog lawakan tunggal diantaranya menghibur penonton, menyampaikan kritik sosial, mengajak masyarakat berpikir kritis, dan memberikan solusi atau refleksi terhadap suatu masalah. Adapun hal yang harus dievaluasi diantaranya tema yang harus dibahas, pesan utama, kritik yang disampaikan, cara penyampaian humor, serta kesantunan berbahasa. Contoh kritiknya, sekarang orang lebih sibuk memotret makanan daripada memakannya. Adapun pesan yang ingin disampaikan yaitu masyarakat terlalu fokus pada media sosial dibandingkan dengan menikmati momennya. Pembahasan yang kedua yaitu menentukan struktur teks dari menyimak monolog lawakan tunggal dan atau anekdot. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu tetapi mengandung kritik terhadap suatu keadaan. Struktur monolog lawakan tunggal diantaranya ada pembukaan, isi, puncak kelucuan, serta penutup. Pembukaan yaitu membangun kedekatan dengan penonton. Adapun bagian isi berisi cerita, pengalaman, atau kritik sosial. Puncak kelucuan yaitu bagian paling lucu yang menjadi puncak humor, serta yang terakhir adalah bagian penutup, yaitu memberikan kesimpulan atau pesan. Adapun struktur teks anekdot diantaranya ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Abstraksi yaitu gambaran awal cerita, orientasi, pengenalan tokoh dan situasi, krisis yaitu masalah konflik yang lucu, reaksi cara tokoh menghadapi masalah, serta koda adalah bagian penutup atau pesan. Pembahasan yang ketiga yaitu menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan dengan membandingkan beberapa isi teks. Pengertian kritik sosial adalah pendapat mengenai suatu masalah yang bertujuan memperbaiki keadaan. Adapun kritik dapat disampaikan melalui humor, cerita, komik, artikel, dan pidato. Cara menilai kritik sosial diantaranya dengan beberapa pertanyaan, yaitu apakah berdasarkan fakta, apakah kritik sesuai kenyataan, apakah menggunakan bahasa santun, serta apakah memiliki solusi. Adapun contoh dari kritik yaitu banyak siswa terlambat karena terlalu sering bermain gawai. Penilaiannya berdasarkan fakta, relevan, bahasa sopan, serta mengajak memperbaiki kebiasaan. Pembahasan yang keempat yaitu menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Kritik harus disampaikan dengan bahasa yang baik agar mudah diterima. Ciri bahasa kritik diantaranya objektif, yaitu berdasarkan fakta, santun, tidak menghina, logis, masuk akal, jelas, tidak berbelit-belit, serta persuasif, yaitu mengajak memperbaiki keadaan. Adapun kaidah kebahasaan yaitu kalimat efektif, contohnya sebaiknya sekolah menambah tempat sampah. Kata persuasif yaitu contohnya sebaiknya, mari, hendaknya, perlu, dan diharapkan. Konjungsi misalnya karena, sehingga, namun, dan oleh sebab itu.
Data pendukung kritik lebih kuat apabila disertai data. Contohnya, sebanyak 60% siswa masih membuang sampah sembarangan. Pembahasan yang kelima yaitu menulis teks eksposisi hasil penelitian sederhana sebagai bahan untuk menyampaikan kritik sosial. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu masalah disertai fakta dan argumen. Struktur teks eksposisi, tesis, pendapat awal, argumentasi, berisi fakta hasil penelitian, penegasan ulang, kesimpulan, dan saran. Langkah menulis yaitu diantaranya ada menentukan topik, melakukan observasi, mengumpulkan data, menyusun kerangka, menulis teks, dan merevisi. Contoh topik, sampah sekolah, disiplin siswa, penggunaan media sosial, kebersihan kelas, dan antrian kantin. Contoh singkat, tesis, kebersihan sekolah masih perlu ditingkatkan. Argumentasi, berdasarkan hasil pengamatan selama 1 minggu, masih banyak sampah plastik ditemukan di halaman sekolah. Penegasan ulang, oleh karena itu, seluruh warga sekolah perlu meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengubah teks anekdot ke dalam bentuk komik potongan. Pengertian komik strip adalah komik pendek yang terdiri atas beberapa panel yang menceritakan satu peristiwa. Langkah membuat komik strip diantaranya, yang pertama membaca teks anekdot, yang kedua menentukan tokoh, yang ketiga menentukan alur cerita, yang keempat membagi cerita menjadi beberapa panel, yang kelima menambahkan dialog, yang keenam membuat gambar yang menarik. Unsur-unsur komik strip diantaranya ada judul, panel, tokoh, balon percakapan, ilustrasi, dan penulis. Tujuannya adalah mempermudah memahami cerita, menarik minat pembaca, serta menyampaikan kritik secara kreatif. Pembahasan yang berikutnya yaitu menampilkan lawakan tunggal secara santun. Lawakan tunggal harus tetap memperhatikan etika agar tidak menyinggung orang lain. Hal yang harus diperhatikan diantaranya isi materi mengandung pesan positif, bahasa sopan dan santun, intonasi jelas dan percaya diri, ekspresi sesuai isi cerita, gestur, mendukung penyampaian humor, serta menghargai penonton, tidak menghina suku, agama, ras, gender, maupun kondisi fisik seseorang. Etika dalam stand-up comedy tidak menyebarkan kebencian, tidak melakukan perundungan atau bullying, tidak menyampaikan berita bohong, menggunakan humor yang mendidik, serta mengutamakan kritik yang membangun. Kesimpulannya, bab mengungkapkan kritik lewat humor yaitu mengajarkan bahwa humor dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial secara santun dan membangun. Melalui monolog lawakan tunggal, teks anekdot, teks eksposisi, dan komik strip, maka peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat berdasarkan fakta, menggunakan bahasa yang sopan, serta menghasilkan karya kreatif yang menghibur sekaligus memberikan pesan positif. Maka dengan demikian, humor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan refleksi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.